Artinya apa? Teruslah berbuat kebaikan. Menitik fokuskan kita belajar menjadi hamba Allah itu adalah ibda binafsi, mulai dari diri kita masing-masing. Insya Allah ketika diri kita menjadi baik, maka nanti akan mempengaruhi kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Watalitsatu, dan yang ketiga, kata Nabi, kalau umat sudah jauh dari alim dan ulama, yang dikhawatirkan ini yakhrujuna minad dunya bil ghairi iman, akan keluar daripada dunia, maksudnya meninggal dunia bil ghairi iman, tanpa membawa iman. Ini yang kita khawatirkan. Masya Allah. Karena kan akhir hidup manusia itu macam-macam ya. Ada awalnya tidak beriman, tapi akhir hayatnya beriman. Itulah diantaranya seperti Abu Thalib. Paman Nabi awalnya tidak beriman, tapi berkumpul dengan Nabi, memberikan mahabbah, cinta kepada Nabi, berbuahlah di akhir hayatnya iman, husnul khotimah. Ya, karena kita masih hidupnya bukan di zaman Nabi, kita hidupnya di zaman pewaris Nabi. Berarti kalau ingin husnul khotimah, tadi kembali pada awal, dekati siapa? Belajarlah kepada, cintailah alim ulama, hormatilah, muliakanlah. Nah, gitu. Buahnya husnul khotimah. Bagaimana kisahnya Umar bin? Ada yang memang orang itu dari awalnya memang ini dari awalnya sampai akhirnya pun saleh. Ya, salah satu contohnya itu kan sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari kecilnya saleh, karena Mekah dengan ayat itu juga ya, saleh remaja sampai akhir hayatnya pun baik ya, macam. Cuman salah satu caranya tadi untuk mendapatkan husnul khatimah itu adalah kumpulan siapa? Dengan alim ulama. Nah, mudah-mudahan berkat pengajian kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Makanya jadikanlah alim pengajian ini menjadi kebutuhan. Bukan ketika ada kebutuhan baru. Ini kan kebutuhan. Bahkan bila perlu taklim ini jadikan wirid. Taklim ini jadikan perjalanan, salah satu perjalanan dalam hidup kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya adalah bermuara daripada taklim. Semuanya dari taklim. Makanya mudah-mudahan kita Jadi tadi kalau kata Nabi di akhir zaman umat itu akan lari dari mana? Maksudnya tidak mau apa? Belajar, kita nggak mau belajar. Maka Allah kasih 3 balaki, satu apa? Dicabut keberkahan. Yang kedua diberikan pemimpin yang ketiga keluar dari dunia tanpa membawa iman. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ini. Satu lagi. Wal maqalah tsalitsah, maqalah yang ketiga, nasihat yang ketiga. An Abi Bakr dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, "Man dakhala qabra bila zadin, man siapa saja orang yang dakhala qabra, yang masuk kubur bila zadin tanpa bekal ain minal amal salih, yaitu maksudnya tidak punya bekal daripada amal saleh. Faka'anna marokibal bahra bila safinatin, maka seolah-olah ia mengarungi lautan tanpa perahu, bayar beribu gerkan, maka pasti dia akan tenggelam. Ingat Pak, kita ini kan di dunia ini sebatas apa? Mengembar. Nanti itu kita akan pulang kemana?
Jadi setiap kita ini calon penghuni calon penghuni apa? Kubur. Nanti kita akan mudik ke kubur. Tahap pertama mudiknya ke kubur. Nanti mah akhirat transit dulu ya sebelum akhirat itu di kubur. Pertanyaannya begini, di dunia saja kalau mau mudik ke kampung perlu bekal gak Pak? Bapak mudik ke kampung gak punya bekal berani ya? Gak berani, walaupun berani nekat ya. Walaupun berani nekat mirip gitu, ngompreng ya. Begitu sampai ke kampung, kita kalau pulang kampung gak punya bekal, di kampung pede gak? Baru ketemu keluarga minder gak? Minder. Ketemu teman minder. Apalagi nongkrong di warung minder karena teman tak bos sudah ngomong tuh bos. Kenapa gitu kan kita kalau pulang kampung? Minder gitu, minder. Masya Allah. Betah gak kira kalau pulang kampung gak bawa bekal, betah gak di kampung? Gak, pengen kemana lagi? Pengen balik lagi kita ke Jakarta, bener gak? Tapi ya namanya pulang kampung di dunia mah bisa balik lagi ke Jakarta, penting. Tapi kalau sudah pulang kampung ke kubur, kita nggak bawa bekal, di kubur kita sengsara, mau minjem sama siapa? Mau balik lagi ke dunia bisa nggak? Kagak bisa. Walaupun bisa, pasti keluarga kabur, dianggapnya apa? Aku mending. Masya Allah. Makanya persiapkanlah bekal untuk pulang ke alam kubur. Apa bekalnya? Yaitu amal soleh. Karena kalau orang pulang ke kubur meninggal tanpa bekal, bagaikan mengarungi lautan tanpa perahu. Artinya tenggelam. Kalau orang tenggelam, kira-kira senang apa susah? Senang apa susah? Berarti butuh apa? Butuh pertolong. Kalau ada yang nolong baru selamat. Kalau nggak ada yang nolong, nah makanya kita, kenapa di kita ada tahlil, ya, ada kirim doa kepada mereka. Khawatir kita, kenapa kita harus yasinan buat orang tua kita, nenek yang sudah meninggal. Khawatir mereka itu kurang makanya perlu kita transfer lewat kiriman doa. Maka bacalah Yasin, bacalah Fatihahul selawat. Kemudian kita minta ya Allah bacaan dari surat Yasin, bacaan dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, selawat yang saya baca, pahalanya ya Allah sampaikanlah kepada almarhumah orang tua saya, nenek ini. Transfer nyampe nanti kan tempo hari dalam kitab Wasiatul Mustafa dijelaskan ada malaikat yang tugasnya mengirimkan pahala kiriman daripada keluarga atau teman atau saudara yang masih hidup kepada ahli-ahli kubur. Jadi nanti paket JNE versi kedua. Saya cepat versi kedua, ada malaikat tugasnya. Ya, makanya jangan khawatir tidak sampai. Ya, benar gak? Paket di dunia aja dikirim manusia lewat Google nyampe, apalagi malaikat tidak akan salah alamat. Yang salah alamat itu cuma ayo tinggi. Maka yang itu doa kita bacaan kita. Ketika kita membaca doa Isra disampaikan, udah dipaketin langsung sama malaikat. Ketahuan ini malaikat terpulang kirim nyampe. Cuman itu tadi ada perbedaan Pak. Kirim doa sama orang yang kurang amal soleh dengan kirim doa sama orang yang banyak amal soleh. Kalau kirim doa ke orang biasa, ya namanya kita kasihan sama dia. Itu kita dikirim itu kasihan biar dia punya bekal. Tapi
kalau ngirim doa ke wali mah bukan kita wasiat ke wali, justru kita ada apa nih? Justru kita ini adalah bertawas yang butuhnya adalah kita doa kita ingin cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelantara kita baca doa dengan wali biar cepat dikabul oleh Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha wasila. Mal mayyitu kama qala sallallahu sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi ila kalbarikul mugawwam. Tidaklah semata-mata mayit di dalam kuburnya kecuali bagaikan orang yang kalbarikul mugawwis, bagaikan orang yang tenggelam, yaitu memohon tertolong. Nah, maka karena hadis inilah kenapa kita minimal setiap malam Jumat khawatir orang tua kita, khawatir emak bapak kita, saudara kita, khawatir. Dulunya itu kurang mempersiapkan sedangkan udah masuk kubur, ternyata di kubur pun butuh mereka nunggu kiriman dari kita. Minimal setiap malam Jumat. Yang bagusnya mah tiap hari, bahkan bagusnya mah tiap habis sholat. Bagus itu karena mereka. Nah, itu saja dulu. Selanjutnya wal maqalatu rabi'ah, nasihat yang keempat, insyaallah dalam pertemuan selanjutnya, karena sebentar lagi jam 9 selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan. Tapi bisa dipahami Pak ya? Allah ya. Jadi tadi berbicara Wais Al-Qarni tadi bahwa nasihat itu Wais Al-Qarni mencontohkan dari mana saja datangnya. Lebih baik ambil. Yang kedua ada tadi harus kumpul dengan siapa? Ulama. Karena akibatnya kalau kita kumpul dengan ulama, hikmahnya satu, kita akhlak kita akan semakin baik. Iman kita akan semakin meningkat. Hati kita aja yang keras, yang kering akan menjadi lembut. Tapi sebaliknya, kalau jauh daripada ulama, Allah timpakan berapa balahi? 3 balahi. 1 dicabut keberkahan apa? 2 diberikan pemimpin yang 3 keluar dari dunia tanpa membawa ini mafhumul aja. Kalau kita istiqomah dalam pengajian, 1 diberikan keberkahan dalam kasar, yang kedua insyaallah diberikan pemimpin yang adil, yang ketiga mati dalam membawa ini. Gitu loh. Yang selanjutnya kata Sayyidina Abu Bakar, orang masuk kubur tanpa persiapan amal soleh kau seolah-olah mengarungi lautan tanpa apa tadi? Berarti tenggelam. Artinya apa? Setiap kita ini ada calon penghuni kubur. Makanya Allah ingetin, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna al-jahim, summa la tarawnaha al-yaqin, summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Jangan sampai kemegahan dunia ini mengakibatkan kita lupa ke alam kubur, sehingga kita terpesona dengan kemegahan dunia, kemewahan dunia khususnya, sehingga lupa mempersiapkan bekal di alam kubur. Tetapi Islam itu adalah tadi mengajarkan keseimbangan juga. Dalam mentang-mentang bahas ini fokusnya kubur, dan menatap ke depan dunia yang kurang baik juga. Karena kita wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kebahagiaan di negeri akhirat, persiapkan bekal kebahagiaan dan persiapkan bekal kubur. Bukan
persiapkan, tapi jangan melupakan nasibmu di alam dunia. Silakan pertanyaan. Ya. Kalau taklim dia di Solo sangatnya nyambung. Iya. Kalau nonton di YouTube gimana nyambung apa ya? Iya. Pak Ustaz, pertanyaan kalau taklim begini kan sanadnya nyambung. Kalau taklim di YouTube sanadnya nyambung apa tidak? Ya sebetulnya kalau ingin jawaban bijak seperti ini sebetulnya sih, kalau memang yang di YouTube-nya itu ya yang menjadi pengisinya benar-benar ya elit atau yang memiliki sanad yang nyambung dan memang dia bikin konten YouTube itu untuk taklim bener ya, tidak ada niatan tadi untuk apa? Iya. Untuk biar banyak apa? Banyak sabreknya, banyak apa ya? Banyak follower. Ya kan? Ada orang yang lihat di YouTube itu untuk apa? Dunia toh. Nah tapi kalau memang itu benar sosok yang benar, yang ilmunya dimiliki sana dan niat di situ, ya itu insya Allah itu pun nyambung. Tapi itu tadi dasarnya niatnya itu dia itu taklim bikin konten taklim. Makanya harus lebih teliti. Cuman ya kalau untuk telitinya agak susah juga ya. Maka udahlah yang lebih aman begini itu wawasan saja. Sebagai wawasan aja, nambah wawasan mah boleh ya. Jangankan dari YouTube tadi aja Wes Al-Qarni wawasan mah dari siapa? Dari Rohim bin Yahudi, dari Yahudi. Wawasan apa wawasan? Tapi kalau untuk menjadi panutan sebaiknya Langsung. biar lebih apa aman gitu ya. Jelas ya? Ya. Tadi yang buat Ya, baik. Kalau kirim kita doa, transfer doa atau doa isol yang diisolkan itu, yang ditransferkan itu, apakah bagusnya dari bacaan Fatihahnya saja? Apakah tadi ya? Yasinnya saja? Apakah semuanya? Intinya dasarnya begini. Jadi kita isol itu mengisolkan perlu bahasanya transfer. Tinggal kayak kita transfer atau mengirim paket sebetulnya bebas. Yang mau dikirimnya itu contoh kalau kita ke keluarga yang di kampung aja ya, bebas kan? Ngirim uang boleh gak? Boleh. Ngirim barang? Boleh. Ya kan? Ngirim pakaian? Boleh. Nah, kita pun mau transfer ke ahli kubur ya. Apakah mau transfer pahala Fatihah? Boleh. Apa kamu transfer pahala bacaan Yasin? Boleh. Apa kamu transfer bacaan Qulhu? Boleh. Apa kamu transfer bacaan zikir la ilaha illallah? Boleh. Apa kamu transfer bacaan sholawat? Boleh. Secara umum itu bebas. Karena kita baca satu huruf saja dari Al-Quran, itu kita sudah mendapatkan pahala itu. Cuman pahalanya itu mau ditransferkan? Boleh. Enggak mau transferkan? Ya boleh. Jadi istilahnya boleh-boleh saja. Saya mau transfernya pahala Fatihah saja. Boleh. Baca saja Fatihah. Setelah baca Fatihah kita ya Allah sampaikan pahala surat Al-Fatihah itu untuk siapa? Sebutkan. Gitu. Cuman kalau bahasa Arabnya kan begini. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'an. Kalau banyak kan thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ay minas suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa suratil Yasin wa suratil Ikhlas wa suratil Falaq wa suratil Nas. Terus disebutin apa ya? Terus hadiyatan wasilatan wa barakatan nazilatan wa wadihal hadratin nabi terus khususan siapa plak
Allah wabillahu marham. Terus nah udah tuh paketnya jelas alamatnya. Trek gitu. Jadi boleh Fatihah saja boleh. Bapak nih pengen ngiriminnya kulhu doang, jadi masalah. Baca saja kulhu sebanyak-banyaknya. Habis baca kulhu kan bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa kita. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari bacaan surat Al-Ikhlas itu yang baru saya baca untuk siapa terserah. Nanti pahalanya ke yang kita kirim sampai tanpa mengurangi pahala kita yang membacanya. Yang gitu ya. Dua. Contoh, kita baca Fatihah, kita kirimkan buat orang tua pahalanya. Maka ke orang tua pun sampai tanpa mengurangi pahala kita yang membaca Al-Fatihahnya. Berarti rugi gak mendoakan orang tua, mendoakan orang lain? Tidak untung ya, tidak rugi, menjadi untung. Makanya itu pun mendoakan orang lain kebaikan itu salah satu kunci husnul khotimah. Sebagaimana kemarin doanya gitu kan, doa bahkan itu mendoakannya untuk umat Nabi. Ya Allah ampunilah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah itu semua. Jelas ya? Maka jangan ada bahasa rugi mengirimkan doa untuk orang lain. Justru kita dapat, orang lain pun dapat. Jadi ada dua kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain. Untuk sahabat apa? Untuk sahabat itu diabrak-abrak lagi. Kalau satu kan untuk doa, kalau dua sahabat apa? Sabrak-abrak namanya, sabrak-abrak ya. Ya ada lagi, sampai saya lupa. Nanti nunggu jam 9. Ya. Itu kan ada yang Sabtu malam Jumat. Masjid kan. Sabtu malam Jumat. Kali kubur. Mulai neng. Ya itu maksudnya gimana ya? Oh iya. Kan begini. Man al-mautu babun wa kullun nasi dakhil. Mati itu diibaratkan pintu. Setiap manusia akan masuk pintu kematian. Jadi mati itu pintu untuk menuju alam barzakh. Mati itu pintu untuk menuju alam barzakh dan nanti untuk menuju alam akhirat. Nah, ketika manusia masuk alam barzakh, gantung tadi. Yang dia punya bekal berarti enak. Yang kurang bekal, apalagi banyak kesalahan, berarti nanti ada yang disebut tahanan di alam barzakh. Kayak di dunia saja orang yang ditahan bebas kan? Tidak, benar kan? Tapi orang yang